Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kali ini meneruskan pertemuan kemarin masih di bangun ruang sisi lengkung. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tabung, sekarang kita akan membahas tentang kerucut. Baik, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik, gitu ya. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Nah, ini ya. Ini adalah titik puncak, gitu. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar, yang ini berupa lingkaran, dan satu sisi lengkung. Ini satu sisi yang lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Jadi kerucut itu termasuk ke limas, tapi alasnya adalah lingkaran. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi, ya, topi ulang tahun, biasanya membentuk kerucut, topi petani, ya, dan juga kon es krim. Nah, itu beberapa contoh dari benda-benda di sekitar kita, gitu ya. Nah, ini adalah jaring-jaringnya. Jadi ini adalah bentuk kerucut, dimana titik tadi ini adalah sebagai puncaknya dan lengkungan ini adalah selimutnya, ya, dan alasnya ini adalah berbentuk lingkaran. Unsur-unsur kerucut. Yang pertama adalah juring ABC merupakan selimut kerucut. Nah, ya, yang tadi ABC ini adalah selimut kerucut. Titik A merupakan titik puncak kerucut, ya, ini titik A merupakan titik puncak kerucut. R merupakan jari-jari kerucut, ya, sama dengan lingkaran yang kemarin juga. R itu adalah jari-jari. T merupakan tinggi kerucut. T itu adalah tinggi, ya. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Panjang busurnya itu sama dengan keliling dari lingkarannya, ya. Busur itu mana? Nah, busur ini adalah garis lengkung pada pada juring, ya. AB dan AC disebut garis lukis kerucut. Terus AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Ini pangkat 2, ya, bukan S2. Ini masuk ke teorema Pythagoras, ya. Jadi S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, gitu ya. Jadi ini kalau kita mencari S, sisi miring yang ini, ya, selimutnya, berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, ya. Karena kalau misalkan kita tarik di sini, nah ini kita lihat, ini membentuk segitiga siku-siku, ya kan? Nih, kita ingin mencari S-nya. Nah, sedangkan sini kan bentuknya adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Berarti R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, ini kan mencari sisi miring, gitu ya. Luas permukaan kerucut. Oke, luas permukaan kerucut. Luas lingkaran sama dengan luas juring AB. Kan tadi kan kerucut itu dari alasnya itu adalah lingkaran dan juga juring AB. Jadi kalau kita dibuka, maka ini membentuk juring, ya. Kalau dalam lingkaran ini disebut dengan juring. Di sini ada juring ABC dan juga lingkaran, ya. Nah, di sini yang dicarinya adalah luas. Kita cari luasnya, berarti luas lingkaran adalah rumusnya VR kuadrat ditambah VRS. Untuk mencari luas juring itu adalah rumusnya adalah VRS. Nah, didapat untuk luas permukaan kerucut VR dalam kurung R ditambah S. Nah, ini adalah
rumus untuk mencari luas permukaan kerucut ya. Sekarang kita mencari volume kerucut. Nah, volume kerucut itu adalah sepertiganya ya, sepertiganya dari volume tabung. Jadi volume kerucut itu adalah sepertiga volume dari tabung, sepertiganya itu, tapi luas alas dan tingginya harus sama baru bisa sepertiganya. Kita cari volume tabung itu adalah luas alas dikali tinggi, berarti sepertiga dari luas alas kali tinggi itu berapa? Luas alas pada tabung itu adalah VR kuadrat. Luas alasnya kan bentuk lingkaran ya, VR kuadrat dikali tinggi, jadi didapat volumenya adalah V sama dengan sepertiga VR pangkat 2 T ya. Jadi ini digabungkan semuanya, jadi didapat V sama dengan 1/3 VR pangkat 2 T. Itu rumusnya. Kita lihat catatannya. Bilangan V sering dituliskan sebagai 3,14 atau 22/7 ya. Ini sudah kita bahas kemarin di tabung ya. Keduanya masih nilai pendekatan ya. Jika pada soal tidak diperintahkan menggunakan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7, maka cukup gunakan V saja. Jadi kalau tidak ada perintah, V-nya diganti dengan 3,14 atau dengan 22/7, kita gunakan V-nya tidak dirubah, jadi gunakan V saja. Tapi kalau misalkan ditanyakannya adalah berapakah nilai ya, terus misalkan ada pilihannya, misalkan pilihan ganda dan jawabannya itu tidak ada V-nya, berarti kita gunakan ya, kita rubah V-nya dengan 3,14 atau 22/7. Contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai diameter alas 12 cm, diameternya 12 dan tingginya adalah 14 cm. Apabila panjang garis pelukisnya adalah 10 cm, hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Yang tanyakannya adalah luas permukaan kerucut. Oke. Yang diketahuinya adalah diameter. Diameternya 12, berarti jari-jarinya adalah setengahnya dari diameter. Berapa? 12 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 6 ya. Selimutnya adalah garis pelukisnya adalah 10 cm dan tingginya itu 14 cm ya, tapi di sini tingginya tidak digunakan. Baik, kita cari luas selimut kerucut, yaitu rumusnya VRS. V-nya 22/7, R-nya adalah 6, S-nya adalah 10. Kita kalikan semuanya, maka hasilnya adalah 188 4/7 ya hasilnya. Terus luas alas kerucut VR pangkat 2. Luas alas kerucut itu bentuknya lingkaran, jadi kita pakai luas lingkaran. Jadi 22/7 dikali 6 pangkat 2 ya. Maka hasilnya adalah 22/7 dikali 36. 6 pangkat 2 36 dikalikan 113 1/7. Jadi dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, yang tanyakannya adalah hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Luas permukaan kerucut tersebut. Berarti tadi sudah selimutnya sama alasnya. Kita jumlahkan. Jumlahkan 188 4/7 ditambah dengan 113 1/7. Nah, 188 ditambah 113 adalah 301 dan 4/7 ditambah 1/7 adalah 5/7. Ingat, kalau pecahan, sini ada pecahan,
bisa kita operasikan jumlah atau pengurangan ya, penjumlahan atau pengurangan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, tapi di sini penyebutnya 7 dan 7. Tapi kalau penyebutnya berbeda, ini tidak bisa kita jumlahkan, harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Dengan demikian, luas permukaan kerucut yaitu 301 5/7 cm persegi. Ya, persegi. Nah, ingat, kalau dalam luas ya, luas itu adalah satuannya misalkan cm persegi ya. Hati-hati, Bapak sering menemukan salah dalam satuannya ya. Kalau misalkan volume itu cm kubik ya, berbeda ya. Nah, pembacaannya harus tahu dan juga penulisannya harus benar ya. Luas itu adalah persegi, kalau volume itu adalah kubik ya, pangkat 3 ke volume itu. Kalau luas itu pangkatnya 2 satuan ya. Contoh soal, perhatikan gambar belahan kerucut di bawah ini. Nah, ini adalah kerucut yang dibelah ya. Gambar tersebut merupakan gambar kerucut pejal yang dibelah menjadi 6. Jadi kerucutnya dibagi menjadi 6 bagian sama besar ya. Tentukan luas permukaan bangun tersebut yang bersisi datar. Jadi yang tanyakannya ya, ingat harus dipahami dulu yang tanyakannya apa. Yang tanyakan adalah nih, tentukan luas permukaan bangun yang bersisi datar. Jadi yang bersisi datar di sini yang mana? Ya. Yang pertama adalah yang sisinya datar itu adalah alasnya. Ini alasnya. Terus yang kedua adalah dua buah sisi dari segitiga ini. Segitiganya berbentuk siku. Ada 1, ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada 3 ya. Bagaimana dengan yang ini yang di depan? Ini bukan sisinya tidak datar karena ini adalah ini berbentuk busur. Ya kan? Berbentuk busur berarti ini sisi di sini tidak lurus, berarti di sini ada melengkung ya. Berarti sisi di sini adalah sisinya melengkung. Karena kan ini adalah bentuknya kerucut ya kan. Berarti yang datar adalah dua sisi segitiga ini dan juga alasnya 1/6-nya dari lingkarannya ya. Kita cari luas yang pertama yaitu luas 1/6 lingkaran. Nah, rumus lingkaran itu adalah VR kuadrat ya, VR pangkat 2. Nah, VR ini berarti dibagi 6 ya kan. Kalau satu lingkaran berarti VR kuadrat, tapi kalau lingkarannya dibagi 6 berarti rumusnya adalah 1/6 dikali VR kuadrat. Nah, V-nya kita pakai 3,16 dikali jari-jarinya berapa? 6. Jari-jarinya 6 pangkat 2 berarti 1/6 dikali 3,14 dikali 6 kali 6 36, maka hasilnya adalah 18,84 cm persegi. Ini luas 1/6 lingkaran, luas alasnya berarti ini. Sekarang luas yang kedua ini ada luas segitiga siku. Kalau segitiga itu rumus mencari luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. 1/2 dikali alasnya 6, tingginya adalah 8, jadi 24. Hasilnya adalah 24. Nah, yang ditanyakannya adalah tentukan luas permukaan bangun yang bersisi datar. Jadi kita jumlahkan luas pertama ditambah dengan 2 kali luas yang kedua. Segitiga kan ada 2, berarti L2 ini, luas yang kedua ini kita kalikan 2. L1 luas yang pertama ini ada 18,84 ditambah 2 dikali 24. Jadi 18,84 ditambah 48. Hasilnya adalah 66,84 cm persegi. Oh, ini lupa nih, nggak pakai persegi nih. Pakai persegi.
Baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini ya. Dicatat, dipelajari, tolong dipahami. Belajar di rumah ya dengan semangat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi, hindari kerumunan. Oke, jangan lupa membantu orang tua beres-beres di rumah. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.